Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sebelum kita mulai, punten dulu teman-teman, ini tidak posting gitu ya. Kita tidak posting tadi pagi maupun tadi siang karena memang kesehatan agak sedikit mungkin membutuhkan pemulihan sebentar lagi biar hari engting teman-teman. Jadi ya dari kemarin malam sampai tadi sore saya putuskan untuk istirahat sejenak gitu ya, karena biar cepatlah untuk recovery-nya. Namun ya tadinya mau istirahat, tapi banyak banget notifikasi yang masuk, termasuk dari tim redaksi dan dari yang langsung japri ke saya gitu ya, menanyakan, Kang, benar atau tidak katanya bahwa Robert Rene Albert, mantan pemain atau mantan pelatih dari Persib Bandung ini masih mendapatkan gaji sampai dengan ya tahun ini katanya. Nah, ini sebetulnya sudah pernah kita bahas di tahun 2022. Bayangin teman-teman, kurang lebih 3,5 sampai ya hampir 4 tahun yang lalu gitu ya, kita pernah bahas masalah ini. Namun ya mungkin baru bergabung sebagian teman-teman Boboto gitu ya, jadi belum tahu kronologinya. Insya Allah besok ya kita akan coba sharing karena agak sedikit panjang biar teman-teman juga paham gitu ya kronologi awalnya. Kalau sekarang kita update yang lebih penting dulu mengenai kesiapan skuad Persib Bandung menghadapi laga hidup mati di GBLA tanggal 18 hari Rabu mendatang gitu ya. Jadi untuk AFC sendiri sudah merilis bahwa dari dari 8 tim ini, 8 tim yang menjadi pemuncak klasmen di fase grup, yang di leg pertama justru dari 8 tim hanya 6 tim yang memang tidak mendapatkan hasil maksimal, bahkan banyak yang kalah. Nah, 2 tim saja yang berhasil meraih kemenangan di laga tandangnya gitu ya di leg pertama. Nah, ini juga menjadi menarik bahwa ya AFC menulis khususnya Persib Bandung, untuk Persib Bandung sendiri itu sebetulnya bisa memenangkan pertandingan asal, nah ini ada asalnya titik gitu ya, asalkan bermain dengan pemain ke-12 yaitu supporternya. Jadi AFC sendiri mengakui Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan menghadapi Ratchaburi FC di leg kedua asalkan didukung oleh puluhan ribu supporternya teman-teman. Jadi kadang kan supporter itu tidak diperhitungkan katanya menurut AFC. Namun jika melihat potensi yang dimiliki oleh Persib Bandung yang memiliki supporter yang militan gitu ya, nah ini bisa menjadi pembeda di atas lapangan. Jangan salah gitu ya, beda dengan ya kemarin di leg pertama di stadium punya Ratchaburi kan nyasangan sakit tuh gitu ya penontonnya. Tapi kalau di GBLA ini luar biasa atmosfernya, sehingga yuk katanya kita padatkan stadion yang sudah punya tiket, mangga jangan disia-siakan gitu ya. Kita bisa melihat sejarah dan kita harus menyiapkan mental, baik itu mental untuk lolos insya Allah ke 8 besar, atau mental jika memang kita belum beruntung di musim ini untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi ya persiapkan 2 mental saja ya teman-teman, jangan kuku lutus tong bari naon ya ngadumel lah istilahnya gitu ya. Jadi ya kita harus mempersiapkan segala kemungkinan. Namun jangan khawatir, Boyan Hodak juga di sini sudah mengakui katanya bahkan sudah mempersiapkan lebih fokus lagi. Saat ini Persib Bandung sudah lebih fokus. Saya juga sudah memperbaiki kesalahan yang terjadi di leg pertama, yaitu kita tidak mencetak gol. Jadi satu-satunya kesalahan Persib Bandung di leg pertama adalah tidak bisa mencetak gol, dan itu sudah memang diantisipasi dengan cara ya ada gitu ya skemanya sendiri, namun dibocorkan oleh Frans Putros gitu ya. Jadi Putros menyatakan bahwa kita juga dikasih PR katanya oleh Boyan Hodak, yang mana ada beberapa video yang harus kita hafalkan katanya. Jadi ketika pemain ini bergerak ya kita harus ke sini, begitu
apa ya, di pertandingan terakhir kan itu biasanya tim analis dari Persib Bandung juga ngasih data ke Boyan Hodak gitu ya. Boyan Hodak nge-share ke skuad Persib Bandung, ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang harus tidak boleh terulang lagi gitu ya, tidak boleh terjadi lagi. Nah, ini pemain-pemain Persib memang ya dikasih PR juga teman-teman gitu ya. Sebelum latihan juga harus dievaluasi dulu. Udah ngerti belum misalkan posisi ini harus di sini, ini di sini. Nah, ini memang tidak mudah dipahami, tapi Boyan Hodak punya trik khusus biar pemain cepat paham. Di antaranya ya bukan hanya digitalisasi saja, tapi masih melakukan manual gitu ya, ditulis coret-coret kertas. Makanya Boyan Hodak suka bawa kertas yang digulung. Nah, itu untuk taktik dan skema bermain katanya. Jadi ya pemain tidak lupa. Nah, ini yang memang sudah diterapkan oleh Boyan Hodak. Ditambah juga beberapa pemain sudah bisa comeback, terutama ya Beckham Putra gitu ya, yang bisa berharap menjadi pembeda di lapangan nanti, yang kemungkinan juga sudah akan ditunjuk kembali menjadi kapten gitu untuk seorang Beckham Putra. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran bahwa McLeod gitu ya, El Capitano dan juga Julio Cesar memang masih belum bisa tampil, kata tim dokter gitu ya. Dokter Wira mengatakan bahwa kemungkinan ya masih sekitar 2 mingguan lagi. Jadi kalau kita runut ya kemungkinan McLeod dan Julio Cesar baru bisa main paling cepat itu pada saat menghadapi Madura United. Sebelumnya kan ya setelah menghadapi Ratchaburi besok, Persib akan menghadapi Persita dan Madura di GBLA. Jadi ya kemungkinan paling cepat menghadapi Madura United. Kedua pemain ini baik Julio Cesar maupun McLeod itu bisa kembali. Ya, ini juga merupakan satu kerugian gitu ya buat Persib Bandung, tapi ya apa boleh dikata, karena ya cedera siapa yang menyangka lah ya, siapa yang mau. Namun ya kita doakan saja sebaik-baiknya teman-teman, karena mau tidak mau Boyan ketika mengatakan bahwa masalah satu-satunya tidak bisa mencetak gol, kita harus akui teman-teman, saat ini lini serang kita memang belum baik gitu ya, karena dari daftar 5 top skor sementara Super League juga tidak ada nama pemain-pemain dari Persib Bandung. Justru ada 2 nama yang memang bercokol di situ, mantan pemain Persib gitu ya. Ada DDS dan juga ada Ciro Alves, dan ya dengan usianya yang di atas 34 tahun gitu ya, bahkan ya menyentuh angka 35 dan 36 tahun, ini luar biasa, masih produktif gitu ya, masih bugar, dan ya sudahlah, namanya mantan mah gitu ya. Ada waktunya, dan kita ada waktunya juga untuk bersyukur dengan pemain Persib yang ada saat ini. Bersyukurnya ya karena musim lalu kita mah nggak sampai ke 16 besar, saat ini kita bisa mencapai 16 besar dan bisa kembali mencetak sejarah jika memang bermain baik di hari Rabu mendatang teman-teman gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah semuanya berjalan baik, berjalan lancar, dan ya kita doakan semuanya tidak ada kendala. Pemain sudah mengerti apa yang akan dilakukan oleh Boyan Hodak. Gitu mungkin teman-teman informasi update sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.